Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai Natal buat kita semua, buat anak-anak dan juga segenap keluarga. Sungguh tahun ini kita terasa berat. Mungkin kita kecewa, mungkin kita menyesal. Kenapa ya kita lahir dan hadir bersama-sama di masa corona ini? Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Kita panggil Dia, kita ucap syukur dalam setiap doa kita bersama keluarga. Pastikan Tuhan lahir di tengah-tengah hati kita saat kita ada damai sukacita. Dan biarlah kekuatan itu ditambah dan bertambah setiap hari. Khususnya di masa-masa kita melawan dan melewati masa sulit ini. Ingat, Tuhan yang sama yang lahir di hari Natal ini adalah Tuhan yang menolong kita di tahun-tahun yang lalu, juga tahun ini, dan pasti di tahun-tahun yang akan datang. Biarlah semua yang berat akan menjadi berkat dalam hidup kita, jika kita kuat melakukan dan tetap bersama dengan Tuhan yang lahir bagi kita semua. Salam sukacita Natal, Tuhan beserta kita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang.
Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Seperti emas kemenyan dan
Ia telah hadir, Ia ada di tengah kita. Bersoraklah dan bersukacita, karena Sang Immanuel telah datang. Mari kita berhimpun, mengumandangkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menghadirkan dirinya di tengah kita. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mazmur 150 ayat 1. Natal adalah tentang kelahiran dan kehadiran. Tuhan Allah lahir ke dalam dunia dan hadir ke tengah kehidupan manusia dalam diri Yesus Kristus. Kehadirannya membawa keselamatan bagi dunia dan pengharapan bagi umatnya. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Teman-teman, mari kita pujikan kita surga bergema. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born.
Ya Tuhan, entah sudah berapa kali kami mengeluh akan keadaan sulit ini. Hari-hari kami diisi dengan keluhan dan keluhan. Sering aku bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Sulit bagi kami untuk memahami rencanamu, meskipun kami tahu bahwa rencanamu adalah rencana yang terbaik. Kami seringkali tidak serius dalam belajar, bahkan tugas-tugas yang diberikan, kami sangat malas untuk mengerjakannya. Kami sering menyakiti hati sesama dan tidak mau mendengar nasihat yang diberikan. Sering perhatian kami teralihkan oleh hal-hal lain yang tidak seharusnya kami lakukan. Kami gagal menempatkan belajar serta tugas dan tanggung jawab kami sebagai kegiatan prioritas kami. Ya Tuhan, ampunilah dan sucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa yang menyakiti hati-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Oh, yeah. Have yourself a merry little Christmas. Make the old eye gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. And if yourself a merry little Christmas now. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. And if yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas. And if yourself a merry little Christmas now. Ia hadir dan memberikan keselamatan. Ia adalah Immanuel yang selalu ada beserta kita. Bersukacitalah karena kehadirannya membawa keselamatan bagi kita semua. Yesaya 14 ayat 7 berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking upon the fireplace. Santa Claus would make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby, oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow, and I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I would even stay awake to hear those magic reindeer creak, 'cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you. You, baby, oh. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Oh, I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Guru, para staf, dan tentunya yang terkasih para siswa sekalian. Marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa sebelum kita mendengarkan, membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Nya disampaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti apa yang berharga dalam hidup kami.
apa yang berharga yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kebaktian Natal kita pada saat ini adalah Tuhan beserta kita. Karena itu marilah kita membuka Alkitab kita sebagaimana ditulis oleh Matius, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 1 ayat 23. Demikian, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Teman-teman siswa, Bapak Ibu guru, suatu saat seorang profesor masuk ke sebuah kelas. Di depan para mahasiswa ia berkata, "Adakah di antara saudara yang pernah melihat Tuhan? Jika ada, silakan mengacungkan tangan." Tidak ada yang mengacungkan tangan. Dia kembali bertanya, "Adakah yang pernah melihat Tuhan atau mendengarkan Tuhan? Silakan mengacungkan tangan." Tidak ada yang mengacungkan tangan. Tidak lama kemudian suasana hening. Dia mengatakan, "Jika demikian, Tuhan tidak ada." Suasana semakin mencekam. Lalu seorang mahasiswa mengangkat tangan. "Profesor, bolehkah saya bertanya kepada kawan-kawan saya?" "Silakan," kata profesor dengan tidak acuh, ya, tidak terlalu peduli. "Silakan," katanya. Lalu si mahasiswa itu bertanya pada teman-teman. "Teman-teman," dia menghadap ke teman-temannya, "adakah yang pernah melihat otak profesor?" Mereka ketawa, ya, terkikik gitu ya. Tidak berani tertawa keras. Profesor melihat dengan rasa tidak nyaman. "Maaf Pak Profesor, boleh saya masih bertanya lagi?" "Silakan. Adakah yang pernah melihat otak profesor atau mendengar otak profesor berbicara? Saya mohon angkat tangan." Suasana seperti tawon. Mereka tertawa tapi ditahan. Lalu dengan sopannya si mahasiswa itu berkata, "Maaf ya Pak Profesor, saya berbicara lagi dengan kawan-kawan saya." "Silakan." Karena mereka sudah menyepakati kebebasan akademis gitu ya. Jadi setiap orang boleh berpendapat asalkan bisa dibuktikan. Lalu si mahasiswa itu berkata, "Maaf ya teman-teman, kalau demikian kesimpulannya, bolehkah kita katakan bahwa profesor tidak ada otak?" Profesor tidak nyaman, tapi dia tidak bisa berbicara. Teman-teman para siswa, jangan tanya saya di mana kisah ini ya. Di mana dan siapa profesor dan mahasiswa itu, dan tidak perlu ditiru. Dan kisah ini tidak hendak mengajar kita untuk kurang ajar, tidak sopan atau menantang guru. Tapi kisah ini kisah imajiner yang mau mengatakan kepada kita satu pesan. Kamu bisa menemukan pesan itu? Para siswa, engkau bisa menemukan? Saya berikan ilustrasi yang sederhana. Beranikah kita berkata, "Saya melihat listrik"? Ada yang bisa mengatakan, "Saya pernah melihat listrik"? Pasti tidak ada kan? Tapi siapa yang berani mengatakan bahwa listrik itu tidak ada? Pasti tidak ada yang berani. Kenapa? Kita bisa terhubung saat ini karena ada listrik. Saudara bisa melihat wajah saya karena ada listrik. Listrik yang membuat hidup kita ada beraktivitas dengan sedemikian rupa. Padahal kita tidak bisa melihat dengan mata kita listrik itu. Sama dengan otak profesor tidak kelihatan, tapi siapa yang berani mengatakan profesor tidak berotak? Tidak ada kan? Sama dengan listrik ini tidak kelihatan, tapi listrik ini nyata. Tampak dari apa? Karya yang dihasilkan dari kehadiran listrik.
lampu menyala, kamera handphone Anda menyala, laptop Anda bisa digunakan, semua perangkat teknologi bisa kita pakai, dan semua on karena listrik. Tidak kelihatan tapi buktinya nyata. Bukankah Allah seperti itu? Kalau kita berbicara tentang Allah, sungguh gegabah kalau orang mengatakan siapa yang bisa melihat Allah? Siapa yang bisa mendengar Allah? Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi karyanya sungguh nyata. Jika kita mau membuka mata kita, dan tema kebaktian Natal kita pada hari ini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan nyata, saya tidak bisa melihat tetapi Dia hadir. Saya bisa bernafas, saya bisa hidup, juga saudara. Dari mana coba? Kalau kita mau membuka mata kita untuk melihat baik-baik. Dan berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf adalah Tuhan, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Saudara, apa artinya ini buat kita? Tuhan beserta kita atau Immanuel. Bahkan mungkin ada di antara Anda yang bernama Immanuel. Apa artinya? Pertama, kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Saya aman. Saya tidak perlu takut. Saya tidak bisa melihat Dia dengan mata saya, tapi saya tahu Dia hadir. Saya aman. Dia tidak mungkin membiarkan saya berada dalam bahaya. Saya ada dalam pantauannya dan saya aman. Bisakah Anda mengatakan begitu? Saya ingat ketika saya masih sekolah dasar, baru masuk SD, kelas 1. Ketika saya TK, saya diantar oleh mama, ibu saya. Saudara, jendela TK sangat luas, sangat terbuka, sehingga saya bisa melihat setiap kali saya berada di ruang kelas, saya ngelirik keluar, saya melihat mama saya ada di luar. Saya aman. Kalau saya tidak melihat mama saya agak panik, lalu ketika mama mengatakan, saya merasa aman. Itu TK. Nah, waktu SD sama, SD kelas 1 ya. Nah, cuman bedanya apa? Sekolahnya beda, tempat duduk saya yang rendah ini, kemudian jendela itu agak tinggi di atas kepala saya. Sehingga saya tidak bisa melihat keluar seperti waktu TK. Apakah mama ada di luar kelas atau tidak. Tapi saya mengatakan, mama jangan pulang loh ya, mama nungguin aku ya di luar. Mama bilang, ya. Dan betul, setiap kali kelas berakhir atau istirahat, saya keluar dengan cepat, yang saya cari siapa? Mama saya, dan mama duduk dengan tersenyum, menunggu saya aman. Saya setiap kali di kelas, meskipun saya tidak bisa melihat wajah mama saya karena jendela yang cukup tinggi di atas kepala, saya hanya tahu mama saya pasti ada di luar. Karena setiap jam istirahat atau pulang, mama selalu ready di sana, siap. Barulah Anda tahu, setelah saya sudah besar, mama jujur mengatakan, kalau kelas sedang berlangsung, saya sudah anteng di dalam dan mama tahu jam berapa akan istirahat, mama akan pulang dulu, mengerjakan pekerjaan di rumah, lalu menjelang jam istirahat, anak-anak keluar kelas, mama cepat kembali. Hanya untuk membuat saya tenang, bahwa beliau tidak meninggalkan saya. Saudara, Anda pernah mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu Guru, atau anak-anak, para siswa, kamu pernah mengalami itu? Mungkin tidak seperti saya yang sangat penakut waktu kecil. Tapi saya ceritakan ini untuk mengatakan apa? Mama saya tidaklah omnipresence, berada di mana-mana atau maha hadir. Itu bahasa yang untuk mengatakan, bahasa Latin untuk mengatakan maha hadir. Mama saya tidaklah bisa berada di sekolah, lalu pada saat yang sama ada di rumah. Dia tidak maha hadir. Sehingga mama saya harus pakai teknik atau strategi, supaya saya tetap merasa tenang. Mama mengatur hadirnya di sekolah,
kapan dan kemudian pulang kapan tanpa sepengetahuan saya. Yang saya tahu mama saya ada di luar. Itu buat saya tenang. Tapi Allah adalah Allah yang omnipresence, maha hadir. Dimanapun kita. Saya ingat dituliskan dalam pemazmur, kemanakah aku dapat menjauhi rohmu Tuhan? Aku pergi ke atas langit, di situ ada Engkau. Aku masuk ke dalam kegelapan bumi, bahkan ke tengah samudra raya, Engkau ada. Artinya apa? Kita tidak perlu takut, tetapi juga ingat baik-baik. Apapun yang kita lakukan, Tuhan juga tahu loh, ya. Apapun yang kita lakukan, Tuhan juga tahu. Jangan lupa itu. Kita bukan hanya meminta perlindungan Tuhan, tapi kita juga harus ingat apa yang kita lakukan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apakah kita juga menyadari itu? Ada banyak orang, Tuhan hadir, tapi mengabaikan. Kira-kira kalau kamu hadir di suatu ruangan, teman-teman berbicara dan engkau tidak diindahkan atau diabaikan, dicuekin, kira-kira gimana perasaanmu, bro? Ya, pasti sakit hati kan? Bapak Ibu guru, Anda masuk ke kelas, anak-anak tetap aja ngobrol sendiri seolah-olah kita tidak ada. Kira-kira gimana? Padahal kita hadir. Saya bayangkan betapa seringnya kita membuat Tuhan kecewa. Dia hadir, tapi kita asik dengan hidup kita asik dengan diri kita dan mengabaikan Dia. Bahkan kita tidak minta pendapat Dia, kita hanya kalau kepepet saja, kita minta tolong Tuhan, bahkan kita marah ketika terjadi musibah atau kesulitan. Padahal bisa jadi Tuhan sudah mengingatkan kita, tapi kita tidak mendengarkan Dia. Termasuk hari ini, barangkali kita bertanya, di mana Tuhan pada saat pandemi ini? Tuhan ada. Mungkin kita bertanya, lalu kenapa Tuhan tidak melenyapkan pandemi ini? Hanya satu virus kecil sudah membuat banyak manusia takluk. Saya coba membayangkan, virus itu adalah makhluk hidup. Kabarnya virus tidak bisa dibunuh begitu ya, bisa dilumpuhkan, barangkali ditolak. Tapi saya membayangkan, ada apa dengan bumi kita ini? Makhluk hidup yang ada ini ada apa? Harus kita akui keseimbangan ekosistem di bumi ini sudah terganggu. Kalau pemanasan global, ketika suhu udara begitu tinggi, apa bukan kutub utara dan selatan mencair esnya? Dan apakah tidak ada makhluk hidup yang dirugikan di sana? Yang ekosistem yang ada selama ini ideal menjadi rusak? Apakah bukan kerusakan itu menimbulkan masalah kepada manusia? Ketika makhluk hidup tertentu tidak mendapatkan makanannya karena rantai ekosistemnya rusak, apa bukan jadi masalah buat kita? Kita jarang berpikir, bukan? Tuhan hadir. Karena itu Tuhan memberikan kepercayaan pada manusia untuk mengelola kehidupan ini. Dan Dia mau lihat seperti apa kita mengaturnya. Anak-anak, para siswa, setiap bapak dan ibu saudara yang ikut dalam ibadah Natal ini, mari kita ingat, Tuhan beserta kita. Itu membuat kita aman. Kita tidak perlu takut. Tapi pada saat yang sama, Tuhan beserta kita, Immanuel, membuat kita harus sadar, hidup ini harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita berjaga-jaga, kita mengindahkan, kita menghormati Dia. Agustinus, seorang bapak gereja, mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan lakukan apa saja. Wah, ini ya, kalau kayak gini kita heran, emang bisa ya? Ya, sederhananya begini. Kalau saya mengasihi Tuhan, mana mungkin saya akan melukai hatinya? Amin.
Kalau saya mengasihi Tuhan, mana mungkin saya akan menduka citakan orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencintai mereka, mana mungkin saya menindas mereka. Bumi ini adalah ciptaan Tuhan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan mau itu semua ada, berarti apa dong tanggung jawab saya? Mencintainya seperti Tuhan mencintai mereka. Dan kalau saya mencintai Tuhan, saya akan mencintai dan menjaga kehidupan ini. Selamat Natal bagi kita semua. Baiklah kita selalu mengingat Immanuel, jangan takut. Immanuel pada saat yang sama membuat saya sadar hidup ini harus saya pertanggungjawabkan. Tuhan ada. Saya harus mengindahkan Dia, menghormati Dia karena Dia ada. Dia melihat apa yang saya lakukan, Dia tahu apa yang saya pikirkan. Dialah Tuhan berkenan atas itu semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat Natal pada tahun ini kami harus merayakan di tengah pandemi. Tapi kami tetap belajar bersyukur. Apapun yang terjadi, tak pernah mengubah kenyataan bahwa Allah tetap hadir. Allah tetap ada bersama dengan kami saat ini di sini. Allah juga hadir bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di ruang-ruang isolasi, di kamar-kamar isolasi di rumah sakit maupun di tempat mereka masing-masing. Allah hadir bersama saudara kami yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dicintai. Tuhan, kami tahu Tuhan hadir. Dan inilah keberanian percaya kita menatap hari esok. Untuk memberikan makna pada kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Agar Tuhan boleh disukakan. Kami boleh memuliakan Tuhan. Pakailah Tuhan tangan kami untuk menjadi kepanjangan tangan Kristus. Memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Mereka yang mengalami depresi. Mereka yang kesepian. Mereka yang kehilangan pekerjaan, orang tua kami harus berjuang dengan berat. Pakailah tangan kami untuk memberikan semangat kepada mereka Tuhan. Pakailah mulut kami menjadi pewarta kabar kesukaan dan pengharapan dalam Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin negeri kami. Mampukan Tuhan untuk setiap pengambil kebijakan, mengambil keputusan yang terbaik bagi negeri ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah damai cinta Tuhan bukan hanya melanda rumah kami, keluarga kami, hati kami, tapi negeri kami, bahkan seluruh bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kiranya Roh Kudus terus menanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Amin. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berkarya bagi Tuhan. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia,
kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Tuhan telah hadir, Dia dekat. Kumandangkan semangat dan harapan, karena kasih-Nya beserta kita. Audio preview.
Thank you.